Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya, Eko Wayu Suryaningsih, kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 8 ayat 16 dan 17. Markus 8 ayat 16 dan 17. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berfokus pada hal-hal yang salah, kita kehilangan apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika perhatian kita hanya tertuju pada saat ini, kita akan kehilangan rencana jangka panjang Tuhan. Dan ketika kita hanya memikirkan kenyamanan, kita akan kehilangan karakter. Ketika kita berkonsentrasi pada kebahagiaan, kita akan melupakan kekudusan. Ketika kita hanya ingin menikmati momen itu, kita mungkin tidak menyiapkan diri untuk kekekalan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berpikir untuk jangka pendek, kita tidak melihat pekerjaan rohani yang Tuhan lakukan di sekeliling kita. Inilah yang terjadi pada para murid di dalam kisah kitab Injil Markus pasal 8. Firman Tuhan berkata, "Maka Yesus meninggalkan orang-orang Farisi itu dan naik perahu ke seberang danau. Pengikut-pengikutnya hanya membawa satu roti dalam perahu. Mereka lupa membawa lebih banyak. Yesus memperingatkan mereka, hati-hatilah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, para murid tidak mengerti apa maksudnya itu. Di dalam Markus pasal 8 ayat 16 dan 17 dikatakan, pengikut-pengikutnya berdiskusi tentang apa yang dikatakannya. Katanya itu karena kita tidak punya roti. Karena Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, dia bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbicara tentang tidak ada roti? Apakah kamu masih belum melihat atau belum mengerti? Apakah pikiranmu sudah tertutup?" Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dengan menggunakan ragi sebagai metafora, Tuhan Yesus mencoba untuk mengajarkan kepada para muridnya sebuah pelajaran tentang kesombongan. Ketika kita menaruh ragi dalam adonan, ragi akan menggelembungkan adonan itu. Hal ini hanya membutuhkan sedikit ragi untuk melakukannya. Kesombongan terhadap orang lain juga sama. Sedikit saja kesombongan dapat membuat kita menggelembung dan dengan cepat menguasai kehidupan kita, membuat kita terjerumus dalam berbagai masalah. Namun ingat, para murid tidak memahami makna yang lebih dalam. Mereka mengira Tuhan Yesus sedang berbicara tentang makan siang. Ketika Yesus berbicara tentang perlunya kedewasaan, para murid berbicara tentang makanan mereka berikutnya. Itulah yang disebut berpikir jangka pendek. Setiap kali kita berpikir jangka pendek, kita tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar tentang apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita minta kepada Tuhan hari ini untuk memberi kita pandangan sekilas tentang kekekalan dan untuk membantu kita mengalami harapan yang akan datang dari rencana jangka panjang Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak hanya berpikir saat ini, tapi kami boleh melihat masa depan. Bagaimana Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan dan keteguhan Tuhan untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan kekuatan Tuhan. Amin.